Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Banyak orang yang mengomel saat ini karena keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu tidak mengenakan, keadaan yang begitu terbatas. Mungkin mereka tidak dapat belajar apa-apa. Setelah selesai ini, mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Di dalam Yeremia dikatakan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Karena di dalam penyembahan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang dalam tangan-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan bersama-sama, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Dalam tangan-Mu
dalammu, harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu di jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu di jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman. Bersama-sama katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, aman dalam. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan Kau disenangkan atas pujian kami. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanmu. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Puji Tuhan, sebab masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Seperti seindahnya pelangi, secerahnya mentari, begitu pula kasih Tuhan terhadap hidup kita. Amin. Katakan bersama-sama, seindahnya, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun
pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku senantiasa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu hanyalah untukku. Seindahnya pelangi, indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukku. Segenap hatiku hanyalah untukku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar pengorbanan-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Namu Yesus tercurah. Bersama-sama dengan lebih sungguh lagi kita katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab pengorbanan-Mu dalam hidup kami nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBS Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Pagi hari ini saya berada di Omah Sawah, daerah Karangpandan. Dan kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk masuk pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2020. Untuk membekali diri kami mohon Engkau memberikan berkat firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami gunakan sebagai landasan untuk masuk di tahun 2000, di bulan Oktober tahun 2020 ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan jemaat-Mu pun telah siap untuk menikmatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar suatu pelajaran yang harus kita mengerti. Bukan hanya didengar Bapak Ibu, tetapi harus kita mengerti. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikannya, lalu Yesus pergi berdoa seorang diri. Dan setelah selesai berdoa, para murid pada datang. Lalu Yesus memancing pendapat mereka. Mari kita buka Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak,
siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi yang dahulu dan saat ini telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Pendapat Petrus memang benar, tetapi Mesiasnya Petrus ini hanya sebagai Mesias yang akan melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Sehingga Yesus menjelaskan arti Mesias yang sesungguhnya, yaitu pelepas manusia dari segala penjajahan hidup. Matius 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Anak manusia ialah sebutan Yesus yang harus menanggung banyak penderitaan yang ditolak oleh tokoh-tokoh agama. Yesus harus menderita. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesus adalah penyelamat yang disediakan Allah sejak gagalnya manusia di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Pengertian tentang karya Yesus ini harus melandasi iman kita. Kesengsaraan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita tidak mati, sehingga jika kita mati kita masuk surga, tetapi disebutkan penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Pernahkah Bapak Ibu piknik bersama-sama dengan rombongan, lalu pada saat piknik itu sudah diumumkan bahwa makan 3 kali, tidur di hotel yang semuanya itu include bayarnya. Bahkan bayaran-bayaran itu disponsori oleh seseorang. Nah, kalau sudah disponsori, makan di restoran, tidur di bintang 5, ada enggak di antara Bapak Ibu yang nanti kalau makan siang itu saya mau bayar sendiri? Atau mungkin nanti kalau makan sore saya mau bayar sendiri. Secara pikir hal itu kalau kita mau bayar sendiri salah itu. Karena sudah disponsori. Tetapi ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mengerti, lalu dia kepingin nanggung kebodohannya sendiri itu. Berapa banyak orang Kristen yang masih mengikuti nubuatan, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3 bagian akhir, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Banyak orang Kristen yang tidak memperhitungkan siapa Yesus.
Banyak orang yang tidak mengerti. Sehingga Yesus perlu memberikan pelajaran khusus kepada murid-muridnya. Dan pelajaran khusus ini juga diberikan kepada kita. Yesus juga mengajar bahwa menjadi Kristen harus siap untuk mengalami penderitaan, bahkan dimusuhi oleh tokoh-tokoh. Ini merupakan ujian. Kita diolok, kita dibenci, kita dikucilkan. Dan lebih menyakitkan lagi, kalau yang mengucilkan itu teman-teman kita sendiri. Nah, jadi banyak orang yang gagal paham untuk mempertahankan iman mereka karena mereka gagal diuji dengan diolok, dibenci, dikucilkan. Maka pelajaran ini perlu kita mengerti. Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus dibunuh. Pernyataan harus dibunuh inilah yang membuat Petrus tidak menerima. Dalam Markus 8 ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Inti keselamatan terletak pada karya salib, di mana Yesus dengan lengkap memikul kesengsaraan manusia, mulai dari kesakitan yang biasa sampai kesakitan yang maha dahsyat, kehausan yang amat sangat, bahkan dipermalukan. Inilah makna penebusan yang sejati. Kalau Yesus hanya sakitnya asal-asalan, penebusan kurang komplit. Inilah penebusan sejati. Maka Yesaya mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Saat itu iblis masuk ke tubuh Petrus dan ingin menggagalkan rencana Allah. Sehingga Yesus perlu menegurnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita kadang-kadang kendor. Sedikit saja kita kendor, iblis masuk dan ingin mengacaukan hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan iblis ialah mencuri, membunuh, membinasakan. Maka jangan malu tentang kematian Yesus, tetapi kembangkanlah makna kematian Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Jangan malu kalau ada orang mengatakan Tuhanmu mati, tetapi justru kita harus bangga dan mengembangkan makna kematian Yesus dalam perjalanan hidup kita. Kematian Yesus harus diceritakan kepada semua orang, karena kematian Yesus membuat jalan keselamatan. Berita keselamatan ini harus kita wartakan. Berita keselamatan ini merupakan kebutuhan semua orang. Keajaiban yang harus kita mengerti dan membanggakan kita ialah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Arti kebangkitannya ialah Yesus mengalahkan alam maut. Alam yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Yesus menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15, yaitu iblis dapat memakut tumitnya, sedang Yesus meremukkan kepala si ular tua, yaitu iblis. Maka hari ini
yang tidak online, mari kita menikmati perjamuan kudus dengan pengertian bahwa Yesus telah mengangkat sakit penyakit kita dan mengangkat segala kesengsaraan kita. Kita harus banyak belajar. Dengan mempelajari Yesus, maka kita bangga memiliki Tuhan yang menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat beribadah secara online. Tuhan, berkati tiap ibadah online kami, supaya kami makin mengerti akan Engkau, supaya kami mengerti akan karya-Mu, bukan sebagai teori, tetapi kami berani mempraktekkan dan mengambilnya, bahwa Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Bapa, meteraikan pelajaran hari ini yang kami landasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ibadah online tetap akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, tolong di like ya. Juga kalau Bapak Ibu berkenan, bagikan kepada teman yang lain, supaya teman yang lain juga mendapatkan berkat dan pengertian yang sama, bahwa Yesus yang kita miliki adalah Yesus yang telah bangkit menebus segala dosa kita. Lalu sesuai dengan anjuran pemerintah, setiap pertemuan seperti ini saya harus mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Sehingga kita dapat menjaga kebersihan. Nah, kita juga berdoa agar COVID-19 ini segera dilenyapkan dari dunia ini. Maka hari ini sebelum kita mengakhiri, kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama untuk bangsa dan negara. Dan yang kedua untuk teman-teman kita yang membutuhkan, didoakan. Lalu kita akan akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau izinkan kami berkumpul bersama dalam ibadah online. Kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, kasih karunia-Mu selalu Kau curahkan untuk pemimpin bangsa kami, yaitu Pak Jokowi, supaya tetap sehat, tetap kuat, mendapatkan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia, agar bangsa dan negara Indonesia dapat maju bersama dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan Engkau berikan kelebihan-kelebihan. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati para menteri, Kau berkati para bupati, wali kota, Kau berkati para gubernur, Kau berkati para camat, Kau berkati para lurah, RW dan RT, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas pekerjaan mereka sebagai pemimpin-pemimpin negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga bangsa dan negara kami tetap tenang. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang kakinya pengapuran. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang mampu untuk menghentikannya. Dan bahkan Kau memberikan berkat sehingga Pak Bambang dapat sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Gito supaya pemulihan terjadi Tuhan. Maka sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan
Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan dan nikmati pemulihan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Tolong Tuhan, Engkau Allah yang mampu mencelikkan mata yang buta. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Suharsi. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga pemulihan terjadi dalam hidupnya. Spesial Tuhan, kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya. Tolong Tuhan, Engkau mengasihani dan Engkau memberikan organ-organ tubuh yang baru. Sehingga Octavianus Indrawijaya dapat menikmati segala berkat yang telah Kau siapkan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner dan juga Pak Sarjono. Engkau jamah. Saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Bu Bambang. Kami berdoa untuk Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Naomi, dan juga Feni. Kiranya Tuhan juga jamah dengan urapan kuasa-Mu, sehingga mereka juga menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami dapat mengakhiri ibadah online ini. Dan sebelum kami kembali ke tugas pekerjaan kami masing-masing, biarlah Engkau mencurahkan segala berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan dan nikmatilah berkat yang Tuhan curahkan. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau beraktivitas nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.